Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, adalah sudah menjadi takdir dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan dirubah oleh Allah dan tidak ada yang bisa merubah, yaitu kebenaran selalu diawali dengan penentangan. Kebenaran selalu dijalani dengan berat dan kepahitan, tetapi endingnya kebenaran selalu pasti menjadi pemenangnya. Hadirin yang kami muliakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Kami sudah menetapkan bahwa setiap nabi pembawa kebenaran selalu ada saja lawannya, musuhnya, yakni setan-setan manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Para setan ini membingkai, membungkus kata-kata yang menyesatkan dengan hiasan-hiasan, membungkus pemikiran-pemikiran, membungkus kesesatan mereka itu dengan kata-kata yang indah untuk menipu orang-orang awam, untuk menipu banyak manusia. Hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat ini telah jelas Allah memastikan kebenaran pasti ada lawannya, yaitu setan. Setannya adalah setan manusia, kemudian baru setan jin. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ pasti terdapat Abu Jahal dan Abu Lahab. Awal datangnya Nabi Muhammad membawa risalah, beliau mendapatkan penentangan dari sekelas Abu Jahal, Abu Lahab ini, penguasa yang ada di Mekah, dan menjalani awal-awal ini dakwah benar-benar berat. Para pengikutnya dan bahkan Nabi Muhammad tidak lepas daripada teror yang terus-menerus. Tapi pada akhirnya futuh Makkah, penaklukan Makkah menunjukkan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, kebenaran apabila telah datang, kebenaran apabila telah diusung dan dibawa, pasti kebatilan akan kalah. Yang penting pembawa kebenaran harus tegar, harus sabar. Itu aja, Pak. Bapak bawa lilin ke ruangan yang gelap, lilinnya nyala, Bapak bawa, nanti setan-setan yang mengganggu itu ada saja, supaya lilin ini terlepas dari tangan Bapak, supaya lilin ini jatuh cairannya ke tangan kita, supaya lilin ini intinya padam. Tapi Bapak bersabar, Bapak terus bawa lilin itu. Alhamdulillah, ruangan gelap tadi pasti akan menjadi terang, maka kegelapan akan tersingkir. Ini sudah menjadi sunnatullah. Hadirin yang kami cintai, maka para pengikut kebenaran juga mengalami perihal yang sama. Awal-awal orang taubat pasti banyak mengalami ujian. Coba Pak, orang-orang yang taubat dari riba, dia dibangkrutkan dulu oleh Allah, biasanya begitu. Dia akan putihkan kembali hartanya, dia akan bersihkan kembali langkahnya, bahkan dia rela mulai dari nol. Orang bilang, bodoh kamu, kesempatan ada tapi tidak kamu ambil. Ditawarin berulang-ulang oleh para pembawa dan pengusung dana-dana riba, tapi dia mengclose, dia tutup pintunya dan dia tolak mentah-mentah. Walaupun berakhir dia harus jual semua asetnya dan dia mulai dari nol. Pahit memang, tapi percayalah, man taraka syai'an lillahi azza wa jalla, orang yang mau meninggalkan sesuatu diniatkan karena Allah, awadahullahu, pasti Allah akan menukar untuknya bisyai'in khairin minhu, dengan sesuatu yang lain yang lebih baik daripada yang ia tinggalkan itu. Hadirin yang kami muliakan, Allah akan ganti rezeki kita dengan rezeki yang baik. Kalau kita ceraikan istri karena dia kafir, murtad, musyrikah, maka Allah pasti ganti kita dengan istri yang lebih baik, dengan suami yang lebih baik. Intinya, wahai hamba-hamba Allah, bertahanlah di atas kebenaran, bertahanlah di atas
jalan yang lurus walaupun berat, pada akhirnya kita akan tersenyum lebar dan kita berakhir nanti berkata, untung dulu saya mau mengambil jalan ini, untung dulu saya cepat hijrah, untung dulu saya sabar istiqomah, untung. Itu kata-kata keluar pada saat di mana kita mendapatkan kabar gembira dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang. Ini saat kita mau mati ya, saat setiap kita mau mati, malaikat maut datang bawakan ayat ini. Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau menuju kepada Allah yang menciptakanmu. Saatnya engkau berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadamu dan engkau ridha dengan pertemuanmu kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, saatnya engkau masuk ke dalam komunitas hamba-hambaku yang berbahagia di taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Wadkhuli jannati, dan saatnya engkau berhak memasuki surgaku. Jadi ini diucapkan kepada orang beriman. Saat itu kaum muslimin, dia berkata, untung dulu saya mau seperti ini, untung dulu saya mau meninggalkan itu, untung dulu saya begini dan begitu. Hadirin yang kami muliakan, sekarang kita kembali kepada karakter kebenaran dan kebatilan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita semua hari ini berada di pihak yang benar. Apa itu? Muslim. Muslim adalah orang yang berada di pihak yang benar. Tapi menjaga muslim yang kafah di akhir zaman ini, kita menghadapi ujian. Apa ujiannya? Ini akhir zaman Bapak Ibu. Orang yang lurus menjadi muslim yang benar, yang baik di akhir zaman ini, menjadi orang muslim yang jujur dan amanah di akhir zaman ini. Apa yang akan kita terima? Seperti yang diterima oleh para nabi dan rasul. Didustakan. Seluruh nabi dan rasul mengalami awal dakwahnya didustakan. Ini akhir zaman. Kalau kita yakin ini akhir zaman, awal zaman Islam datang, Islam dianggap agama yang aneh. Nanti di akhir zaman kondisi Islam kembali diakui sebagai agama yang aneh. Tapi endingnya sama-sama happy ending, husnul khotimah. Selalu dalam film apa saja, pihak yang benar pasti dimenangkan, ya, oleh sutradara. Pihak yang benar pasti dijagokan. Pada akhirnya happy endingnya, pemenangnya selalu orang yang benar. Kita lanjut. Rasulullah berkata, di akhir zaman orang-orang yang jujur dari umatku akan menerima fitnah, dikatakan sebagai orang yang kebalikan dari itu. Maaf saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jujur di zaman ini akan mendapatkan label kita dengan kata-kata khain. Sehingga Nabi bersabda dalam hadisnya, la taqumus sa'ah, saat kiamat sudah sangat dekat terjadi. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, hatta yukhawwanul amin, orang yang amanah dikatakan dia adalah orang yang pengkhianat. Orang yang amanah dituduh sebagai orang yang tidak amanah, orang yang tidak lurus, orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau mengatakan kata-kata yang sifatnya ingin memberontak, ya. Kenapa gini kok kayaknya nggak adil betul? Ini jelas orangnya benar, ini jelas orangnya jujur, ini jelas orangnya amanah. Tapi kenapa dia yang dibully? Kenapa dia yang diputar balik keadaannya? Wahai Bapak Ibu, kita sudah yakinkan, insya Allah Dajjal sudah sangat dekat kemunculannya. Kita sudah yakin ini. Kemudian zaman menjelang dekatnya Dajjal, makin dekat Dajjal, makin terbalik semuanya. Makin dibalik dan terbalik-balik semuanya Bapak Ibu. Bahkan kata Rasulullah SAW berikutnya, hatta yukhawwanal amin wa yu'tamanal khain. Orang yang pengkhianat, orang yang jahat, orang yang tidak bisa dipegang, orang yang tidak jujur, orang yang tidak lurus, malah diberikan kepercayaan. Malah ini yang diusung, ini yang dipilih, ini yang dimenangkan. Di mana-mana aja lah, maaf ya Bapak Ibu.
diangkat seseorang jadi kepala daerah, jadi kepala sebuah institusi tertentu, jadi kepala perusahaan, bukan karena dia profesional, bukan karena dia hebat, ya, bukan karena, tapi memang karena ada orang dalam, ada sogok menyogok, ya, ada terjadi kasus, ada atau terjadi ancaman, atau terjadi tekanan, atau intinya bukan orang amanah yang dipilih, tetapi adalah orang-orang yang tidak amanah. Sementara orang-orang yang amanah, jangankan zaman sekarang Pak, zaman kita dulu saja itu sudah pahit mencari orang amanah untuk bisa naik. Biasanya maaf ini orang-orang amanah Bapak Ibu, selalu dia dijegal, dicekal, ya, kalau perlu dideportasi, dijauhkan, dimutasi, diberikan tempat yang tidak basah, diberikan tempat di mana dia tidak bisa naik, diberikan fitnah sehingga dia berhenti sampai di situ, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Wahai Bapak Ibu, ini akhir zaman. Lanjut dengan hadisnya ya. Hatta yadhharal fuhsyu wat tafahush. Menjelang kiamat sangat dekat terjadi. Perihal kedua yang akan harus kamu jalani, ini bukan satu hal yang baik ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu Pak, diantaranya ada yang baik, yang memang harus kita termasuk diantara orang yang begitu. Ada diantaranya yang tidak baik, kita harus menjauhinya. Ada perkara yang mungkar, makruh, di mana kita harus berhati-hati dengan keberadaannya. Nah, yang berikut ini bukan perkara yang baik, tapi marak di akhir zaman. Al-fuhsyu wat tafahusyu. Apa itu al-fuhsyu? Perzinahan. Wat tafahush, apapun yang mengarah kepada perzinahan. Hari ini Pak, terang-terangan orang menceritakan masalah hubungan ranjang di televisi. Satu persatu dibedah tanpa ada rasa malu lagi Bapak Ibu. Dengan siapa dia selingkuh, ya, berapa kali dia berselingkuh, bagaimana cerita perselingkuhannya, seluk-beluk perselingkuhannya, diceritakan dengan detail dan rinci tanpa rasa malu. Awal-awal dulu agak diburamkan wajah, jadi gitu ya, agak diburamkan. Awal-awal dulu suaranya dirubah-rubah. Makin kesini hanya pakai topeng mata saja lagi. Makin kesini itu udah nggak ada lagi sama sekali. Betul-betul vulgar. Dan dia berbicara sambil ketawa ketiwi dengan rasa bangga. Para pelacur berbicara tentang kepelacurannya di depan televisi. Ya, lalu para pelawak juga tampil menampilkan orang-orang yang sama sekali tidak boleh dikatakan ada kehormatan pada dirinya. Dia yang muncul sambil ketawa ketiwi menceritakan maksiatnya. Itu tafahush namanya Pak. Tafahush. Hadirin yang kami muliakan, sudah berapa kali dia buat film porno, dengan siapa saja dia bermain dalam film porno, dicerita dengan penuh bangga. Apa itu? Ya Allah, kayak binatang, lebih daripada binatang. Maka kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai zaman macam itu muncul. Ini zamannya Pak. Dan dia sudah bangga kalau penontonnya banyak. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Sementara yang dieksposnya adalah perkara-perkara yang itu semua hanya rahasia rumah tangga. Tapi maaf Bapak Ibu, kiamat tidak akan terjadi sampai fenomena ini muncul. Dan sekarang kita semua bersaksi sudah. Di zaman kita dulu saja, saya katakan zaman kita dulu itu zaman 90-an ya Pak ya. Di zaman 90-an saja, apa yang bulat-bulat itu untuk video dulu? CD. Apa namanya? CD ya. CD-CD itu udah dijual di tepi jalan. Waktu saya masih di Jakarta, dengan sangat tidak ada rasa malu. Itu adalah CD porno, dijual berserakan di mana-mana. Di pinggir jalan Pak, orang-orang mau naik bus, orang dalam bus dijajakan kayak orang jual kacang goreng. Itu dulu. Lah apalagi sekarang. Sekarang level anak SD kelas 6, kelas 5 itu sudah bisa melakukan booking online. Anak SD Pak, innalillahi wa inna ilaihi al-fuhsyu wa tafahush. Bangga betul menceritakan, saya dulu pecah perawan saya di usia sekian dengan si om, dengan si anu, dengan si anu. Dan maaf, ini tafahush. Ini yang dikatakan dengan al-fuhsyu wa tafahushu. Dan yang disayangkan Pak, ini mudah diakses oleh anak-anak kita sekarang. Mudah betul diakses. Anak-anak kita karena dibekali dengan handphone, maka sulit betul mengendalikannya. Dan handphone itu sendiri salah satu fenomena akhir zaman yang diceritakan Nabi dengan sebutan muthna atau muthanna. Tolong yang ada kitab ini nanti tolong dibuka tentang hadis al-muthna. Fenomena maraknya bermunculan di tangan setiap muslim ada layar dunia. Apa saja bisa diakses.
Dan itu tidak perlu di tempat umum, di tempat tersembunyi, di dalam rumah, di kamar, di toilet. Dia punya TV yang disebut dengan musnah dalam bahasa hadis. Dan TV itu bisa membuka apa saja. Gimana kita bisa mengendalikan anak kita, Pak? Anak-anak pada hari ini cenderung kepada fuhsh dan tafahush. Baik, lanjut hadis berikutnya. Jadi fenomena ini tentu saja harus kita lawan dari sekarang. Cara melawannya gimana? Ya sudah, cara lawannya para orang tua yang punya anak, yang punya cucu. Ayo kasih tahu dari dini, dari awal, Pak. Dari usia dia mulai ngerti lawan jenis, ajarkan kepadanya tentang apa itu alat kelamin. Ini namanya zakar, ini namanya faraj, ini namanya rahim. Fungsinya adalah begini. Putar kepadanya video tentang ilmiah ya, bagaimana proses terjadinya kehamilan, ya. Apa itu sperma? Diajarkan kepadanya semua. Kenapa di dalam Islam ada yang namanya akil baligh, ya? Kenapa ada yang disebut dengan mukallaf, mukallafah? Kenapa kita disuruh untuk menjaga? Kenapa ada yang namanya pernikahan? Apa itu pernikahan? Ajarkan, Pak. Karena dalam Al-Quran itu ada, dalam hadis ada. Kenapa harus ditutup-tutupi? Bangkit baru ada dosen yang tanya mah. Itu salah, Bapak Ibu. Kamu masih kecil, ada saja pertanyaan kamu. Lalu dia cari tahu dari kawan-kawannya. Akhirnya dia cari tahu melalui Google, dia cari tahu melalui YouTube, melalui tontonan. Tapi kalau dari dini kita kasih tahu, Pak, apa fungsi faraj, apa fungsi zakar, apa fungsi daripada pernikahan, apa bahayanya zina, apa, kasih tahu dari awal, Pak. Kasih tahu dari awal. Wallahi, Al-Fakir tidak malu-malu cerita pada anak-anak kami yang bujang-bujang, anak-anak kami yang gadis, mulai dari umur 13, 14. Kami nggak malu-malu kasih tahu seluk-beluk masalah ilaqah jinsiyah terkait dengan yang diceritakan Al-Quran dalam hadis. Kami sampaikan, Pak, sehingga anak-anak itu tahu dia harus menjaga ini. Dia harus menjauhi ini. Dia tahu akhirnya, Pak, apa fungsi dan posisi ini itu apa. Kenapa harus dirawat betul? Kenapa? Dia jadi tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang sudah tahu dengan orang yang tidak tahu? Qul la yastawiyani 'indallahi mathala. Katakan, tidak akan pernah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, hati-hati, nah. Bukan setiap yang seperti ini itu adalah belut yang halal dan enak dimakan, tapi ada juga yang ular, nak. Jadi kita kasih tahu sama anak kita, Pak. Kalau dia nggak tahu, dia hanya tahu ini belut, nampak ular tanah, disangkanya belut juga, Pak, ya. Akhirnya dia tangkap, dipatok, dan ini akan membahayakan hidupnya. Dikasih tahu. Hari ini pada orang tua, salah satu solusi yang sangat diajarkan dalam Islam adalah jangan ada bahagian apapun yang tertutup. Ini zaman terbuka. Kalau nggak kita buka, Pak, pasti kebuka sendiri oleh anak kita. Tapi sayangnya melalui pintu yang salah, melalui jalur yang salah. Pada akhirnya anak mendapatkan informasi yang salah. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan pada akhirnya anak-anak remaja-remaji kita kembali bisa menghargai apa yang seharusnya memang dia wajib untuk lindungi, apa yang seharusnya dia wajib untuk menghargai. Sekali lagi, jangan ada istilah belum cukup umur, kamu tak boleh tahu. Itu tak boleh begitu lagi, Pak. Saya tukang baca dari kecil. Dari SD ini sudah suka baca, mulai dari baca-baca komik Superman, Spiderman, semua komik-komik saya baca. Pada akhirnya saya sampai kepada permasalahan itu. Ya, alhamdulillah, Allah bimbing. Saya juga hobi mendengarkan kaset-kaset ceramahnya Ustaz Zainuddin MZ. Ya, saya dengarkan itu, saya dengarkan. Tidak ada satupun judul ceramah, tidak ada pun ceramah beliau apapun kasetnya muncul, kecuali pasti saya beli. Saya kuasai isinya, saya ceramahkan di mana-mana. Di waktu yang bersamaan, informasi saya yang jahiliyah yang didapat dari komik-komik diimbangi oleh keilmuan. Pada akhirnya saya penasaran. Kepenasaran itu alhamdulillah dalam bimbingan Allah. Mungkin ini berkat doa orang tua kami, mungkin ini berkat doa guru-guru kami, ya. Akhirnya saya membaca kitab tentang masalah apa yang namanya organ tubuh manusia, sampai kepada masalah perut, kemaluan, organ-organ dalam, sampai saya menghafal. Ini istilahnya adalah ini waktu kecil, Pak. Sehingga saya tahu ini fungsinya, ini fungsinya. Kenapa orang diharamkan berzina? Lalu saya tahu, itu waktu masih SD, Pak. Ketika sudah tingkat SMP, saya menghargai dan saya haramkan diri saya tidak akan pernah mau pacaran. Sampai begitu, Pak. Dari mana? Karena saya mengetahui dari awal tentang seluk-beluk itu.
Ya, tentang seluk-beluk. Dan akhirnya maaf ini Pak, apa yang diketahui oleh dokter dan bidan terkait dengan masalah ini namanya, sampai kepada di dalam-dalam namanya apa tuh saya hafal Pak. Saking pengennya tahu. Tapi kalau Allah tak bimbing saya Pak, mungkin saya mengikuti apa-apa yang diceritakan teman-teman. Lalu hanya mengikuti apa-apa yang ada dalam film-film, video-video porno. Itu akibat ya Pak ya, akibat daripada tidak mendapatkan bimbingan, akibatnya salah mencari bimbingan. Tontonan yang ada dijadikan sebagai tuntunan, sementara betapa banyaknya tuntunan hanya hari ini menjadi tontonan. Naudzubillah. Baik ya, jelas Bapak Ibu, apa solusinya agar anak-anak kita terbentengi? Berikan dia ilmunya dari awal, anak-anak cucu kita. Insya Allah ini lumayan ya. Tentu saja didampingi tentang kajian akidah, kajian tentang masalah iman, agar anak-anak kita punya benteng. Lanjut. Tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah sampai berikut ini marak dulu kejadiannya. Apa itu? Wa qati'atur rahim. Wa qati'atur rahim. Pemutusan rahim. Bersaudara putus. Bersaudara tapi tidak lagi mau mengakuinya. Biasanya pemutusan tali silaturahim itu hanya gara-gara harta, warisan, ya, gono gini, wanita, tahta. Terjadi pemutusan. Mulai hari ini kita nggak anggap lagi dia saudara kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh menegur sapai dia. Itu hanya gara-gara warisan terjadi pemutusan tali silaturahmi. Hari ini terang-terangan Pak, Arab satu persatu, bangsa Arab itu antar sesama mereka saling memutuskan tali silaturahim. Para raja-raja Pak di Arab Saudi nggak peduli, ini mau sepupunya, ini mau saudaranya, main tangkap-tangkap, lalu dijebloskan ke penjara dan tidak lagi bisa menikmati jabatan masa depan. Lalu bahkan ada yang dibunuh, bahkan ada yang sampai hari ini tidak tegur sapa. Mak kandungnya dia masukkan ke tahanan yang tidak bisa diakses oleh wartawan. Mak kandungnya sendiri. Setelah maknya menjawab pertanyaan wartawan tentang kebijakan anaknya yang memberikan beban kepada setiap warga berupa pajak-pajak yang tinggi. Lalu akhirnya si fulan yang menjadi putra mahkota, dalam tanda kutip ya, putra mahkota, tahu Bapak yang saya maksud ini? Mak kandungnya yang menyayangkan sikap dan kebijakan anaknya ini, sejak itu tidak bisa lagi ditemukan di mana keberadaannya. Para wartawan tidak tahu di mana dia, tidak pernah lagi nampak di permukaan. Oke, kaum muslimin, ini bentuk pada akhir zaman pemutusan tali rahim, qati'atur rahim. Dan kita tahu, wahai Bapak Ibu, siapapun yang melakukan ini, amal ibadahnya tidak ada lagi yang bisa diterima oleh Allah. Doanya tidak ada lagi yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Indonesia pemutusan tali silaturahim terjadi hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan guru, perbedaan mazhab, perbedaan kelompok, ya, perbedaan partai. Ini menjadikan terjadinya qati'atur rahim, dan ini terjadi hari ini di seluruh dunia. Kalau dalam artian yang lebih luas, seiman itu jauh lebih pekat, lebih dekat hubungannya daripada saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi karena gurunya beda, karena pengajiannya dianggap bukan pengajian kita, maka tidak ada ucapan salam untuk dia, tidak ada salam untuk dia. Ketemu di jalan, ketemu bahkan sholat di sebelahan, dia tidak akan bertegur sapa, tidak akan mau bersalaman. Bahkan yang terjadi adalah yang satu mengatakan di dalam neraka, anjing neraka. Yang satu berkata dia bukan lagi saudaraku. Ya, apa ini kaum muslimin? Ini adalah fenomena akhir zaman. Fenomena ini telas, kita tidak boleh berada di situ. Bagi kita asal di Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia saudara saya. Begitu Pak. Yang kami maksud dalam hal ini mungkin Bapak sudah tahu, kelompok-kelompok yang tidak akan mau menjawab salam Bapak Ibu. Kalaupun kita menyalami dia, apalagi kami para ustadz Pak, sudah dicap sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kami ini para ustadz dan dai yang bukan dari kelompok mereka. Mereka katakan layak ada di kerak neraka yang paling dalam. Kayak dia aja panitia akhirat itu ya Pak ya. Dia sudah vonis kami dengan macam-macam vonisan. Dan dia ajak, dia hasung umat untuk membenci kita. Ini Ustaz Adi Hidayat, kalau memang iya kita katakan, tergelincir lidahnya mengartikan syuara itu dengan ayat surat para penyanyi.
heboh, yang menghebohkan salah satunya kelompok ini. Kebaikan beliau yang banyak nggak dianggap, kesalahan beliau, ketergelinciran beliau yang sedikit dibesar-besarkan. Maaf, ini dalam Al-Quran ada nama surat sapi betina, dalam Al-Quran ada nama surat neraka lava, dalam Al-Quran ada nama surat apa, gajah, al-fil, ya. Ada nama surat gempa. Apa masalahnya? Asy-Syu'ara diartikan umpamanya dengan pemusik, penyanyi. Apa masalahnya? Nggak ada masalah kaum muslimin. Sebenarnya dalam masalah ini adalah karena ada dengki di dalam dada, mencari-cari di mana letak tergelincirnya, lalu membesar-besarkan supaya diajak pengikutnya nggak berpaling hati. Sebab si fulan terlalu tenar, si fulan terlalu kondang, si fulan terlalu kuat, punya hafalan hebat, ia menjawab dengan jenius dan cerdas, dia punya pengikut yang sangat banyak, fansnya jutaan. Ini tidak diinginkan, akhirnya dicari di mana dia tergelincir. Hanya gara-gara Asy-Syu'ara diartikan dengan penyanyi atau pemusik, dibesar-besarkan. Bahkan ada yang mengatakan beliau kafir, betul tidak? Ada yang mengatakan beliau kafir, betul tidak? Betul, ini berbahayanya. Apa kata Ustaz Dasar Latif? Ada artis baru sebulan 2 bulan ikut ngaji. Sayangnya setelah dia bisa ikut ngaji, kami langsung dikafir-kafirkan, kami langsung dineraka-nerakakan. Baru sebulan 2 bulan ikut ngaji, tapi ngajinya di situ. Kalau kita tidak mau kayak gitu Bapak Ibu, bagi kita mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, saudara kita. Kita berjumpa, kita akan ucapkan assalamualaikum. Setiap kita lihat dia dengan segala pemandangannya yang khas sunnah, kita tetap mengatakan kau adalah saudaraku fillah. Kita tidak akan mau membenci dia seperti dia diajarkan untuk membenci kita. Kita nggak mau begitu Pak ya. Kita jangan membenci pula dia. Aku pajaknya, aku kurangnya gua. Jangan seperti itu Pak. Ketemu dan lihat mereka, kamu saudara muslimku, ya. Ada apa-apa terjadi denganmu, kami siap membelamu. Itu baru saudara muslim. Kita tidak mau membalas kebodohan yang mereka tujukan kepada kita dengan hal yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka sama-sama memusuhi? Ya, kita tidak begitu. Kita berprinsip rukun imannya ada berapa? Ada 6. Sama nggak dengan kita? Sama. Rukun Islamnya ada berapa? Ada 5. Sama nggak dengan kita? Sama. Syahadatnya masih sama nggak? Sama. Kitab sucinya apa? Masih Al-Quran 30 juz kan? Iya, berarti masih sama dong. Iya, masih sama. Kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Ka'bah di Mekah. Kalau gitu masih sama? Iya. Kalau begitu dia saudara muslimku, Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Pak. Lah maaf, kalau Syiah beda. Syiah mulai dari rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, syahadatnya beda. Ya, banyak perbedaan asasi dari rukun-rukun itu beda semua. Kalau begitu bukan saudaraku, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau ini masih apapun namanya terserah. Mau Salafi kek namanya, mau Muhammadiyah kek, mau NU kek, mau apa kek namanya terserah. Selama masih sama dalam hal yang prinsip, berarti saudaraku. Ahlussunnah wal Jamaah. Aku tidak akan mengatakan perkataan yang membahayakan diriku. Itu dalam neraka Pak jatuh sadolahnya. Jangan seperti itu Pak. Jangan berani kita mengatakan saudara muslim kita bukan lagi muslim. Padahal tidak ada bayinat kufran bawahan. Jadi oke, kalau begitu wahai Bapak Ibu, fenomena ini kita tidak boleh berada di lingkaran itu. Ketika Nabi menyebutkan pekat sekali suasana pemutusan tali persaudaraan, kita tidak boleh di posisi itu. Kita tidak boleh di posisi itu. Hari ini yang paling dimusuhi itu siapa? Yang kayak gini Pak. Termasuk jamaah tabligh dimusuhi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang NU garis lurus, ada yang NU garis menyimpang. Ya. Ada yang pemuda Muhammadiyah, ada yang pahaman tua, paham mudo. Yang seperti ini sudahlah Bapak Ibu. Kita tidak mau berada di arena itu. Kita tidak akan mau berada di area itu. Wajib kita menyingkir. Caranya jadilah orang yang berbeda. Beda lo Pak Jasurangga ya. Pak Jasurangga Pak berprinsip seperti Nabi Muhammad, berprinsip seperti para sahabat. Selama dia masih berkalimatkan 2 kalimat syahadat yang sama, ya, kiblatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, berarti dia saudaraku. Padahal oranglah membencinya seluruh saudaranya, tapi dia tetap menganggap semuanya adalah saudaranya. Itu benar Pak. Itu sikap yang benar. Sikap yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sikap yang dibawa oleh para sahabat. Tidak bisa diadu domba. Kalaupun dia dibenci, dimusuhi, dia tidak akan ikut membenci dan dimusuhi, karena dia itu perangnya jahiliyah. Oke, selesai. Berikutnya, wasu'ul jiwar. Menjelang kiamat akan terjadi di akhir zaman nanti, yang akan kalian temukan adalah su'il jiwar, menyakiti dan bersikap buruk kepada tetangga.
Ya, kami tidak mau menyebut ini hanya di kota-kota besar saja. Dulu ya di kota-kota besar, Pak. Tapi sekarang sampai ke kampung pun sudah seperti itu hari ini. Saya tinggal di kampung ya. Saya tinggal di kampung, baik kampung perantauan ataupun kampung asli di Pariaman sana. Saya lihat ini hadis. Ternyata dulu 20-30 tahun yang lalu, oke lah kita katakan ikut di kota-kota kadang lah Modeko kini. Dulu, sekarang bukan hanya di kota besar saja Bapak Ibu. Ya, termasuk ke kampung-kampung hari ini minta ampun. Perangai orang kampung antar tetangga dengan tetangga yang lain sudah banyak yang perlu untuk kita luruskan akhlaknya. Hadirin, kami tidak akan merinci ini, silakan rasakan sendiri. Ini bukan fenomena yang layak untuk kita ada di tengah-tengahnya. Ketika itu didapat, ketika itu ada, sikap kita apa? Idfa'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau orang jahat padamu, balas dengan yang baik. Kalau orang menghadapkan kepadamu sikap jahiliyahnya, maka tunjukkan kepadanya sikap yang islami. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil menunjukkan dan menampakkan, menyodorkan, memberikan kepadanya sikap-sikap jahiliyah, dia menyikapinya dengan sikap-sikap Islamiah. Masya Allah, Pak. Yang seperti ini nih, insya Allah termasuk orang yang paling mendapatkan posisi tertinggi dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, oke? Dan su'ul jiwar ini kita tidak boleh hanya membatasi di rumah saja, Pak. Kadang-kadang di pesawat ada tetangga kita tega dia merokok, di mobil, di kereta, udah jelas kita ini batuk-batuk ya, kita dalam keadaan sudah menegur semacamnya, dia nggak peduli. Kadang-kadang kakinya naik ke atas ya, sehingga kita harus mencium bau kaos kakinya yang sangat sengit itu ya. Intinya sul jiwar ini banyak pada hari ini di TikTok-kan, pada hari ini di YouTube-kan untuk bahan ketawaan. Jelas itu salah, Pak, di TikTok-kan. Jelas itu sesat, tapi di YouTube kan supaya jadi bahan ketawaan, banyak viewernya ya. Akhirnya anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja yang baru naik menganggap itu sesuatu yang layak dan biasa saja. Abih gali dek, gali tiap pasar jalan dek, batampuh dek kan ocok dicaliak, dianggaplah biasa saja oleh. Padahal itu jelas adalah sesuatu yang tidak patut, tidak pantas, tapi itu terjadi. Terakhir, kaum muslimin yang kami muliakan, waladzi nafsu Muhammad biadih, demi yang jiwa Nabi Muhammad ada dalam genggaman tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal mu'min lakamathalil qita'ati minadz-dzahab. Perumpamaan orang mukmin itu di zaman apapun dia berada, dimanapun dia berada, dia mirip dengan emas. Orang mukmin itu di zaman apapun dia berada, mau di awal zaman, mau di tengah zaman, mau di akhir zaman, kalamathalil dzahab, mirip seperti emas. Nafakha 'alaiha sahibuha, bagaimanapun sang pembuat emas ini mengolahnya, bagaimanapun dia diolah, tetap saja nilainya emas. Mau dijadikan cincin, mau dijadikan anting-anting, mau dijadikan gelang, mau dijadikan kalung, mau dijadikan apa saja, tetaplah nilainya emas. Betul tidak? Mukmin itu di zaman apa saja dia berada, di zaman apa saja, di mana saja tempat dia berada, dia tetaplah bernilai emas. Artinya ditunggu orang, diharapkan orang, dihargai orang, dimuliakan orang. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah SAW berikut ini, falam taghayyar walam tangkus. Emas sampai kapanpun tidak pernah akan berubah dari ameh menjadi perak. Oh, tidak bisa gitu, Pak. Sampai kapanpun masuk ke dalam daerah manapun saja, tetap dia akan jadi emas dan tidak akan pernah berubah. Berubah warnanya jadi putih, berubah warnanya jadi hitam semacamnya. Lanjut. Dan tidak akan pernah berkurang juga nilainya. Walam tangkus. Lalu kata Rasulullah SAW, di mana dia berada, dia selalu menghisap yang seperti lebah. Di mana dia berada, dia selalu menghisap yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ini orang mukmin. Oke, Pak, di zaman apa kita? Di akhir zaman. Tetap gaya berislamnya, gaya hidupnya Nabi Muhammad dan para sahabat terpakai oleh kita di zaman ini.
Di lingkungan mana kita berada, tetap itu orang beriman. Dia tetap mahal. Di mana-mana orang akan menjadikan teladan keimanan adalah dia. Sesibuk-sibuk apa, sholat 5 waktunya tetap dia kejar. Sesibuk-sibuk apa, sehebat-hebat apa meeting, dia tetap berkata, ya saya meeting, saya pasti akan hadir awal waktu, tepat waktu, saya akan disiplin selama meeting. Tapi maaf, kalau waktu panggilan azan, panggilan Allah sudah berkumandang di masjid, saya akan minta izin 10 menit. Betul-betul 10 menit, Pak. Jadi orang beriman di mana saja berada berprinsip dia. Walaupun dia sudah jadi konglomerat, haram bagi dia apa yang diharamkan oleh Allah, minum-minuman keras, ya, pergaulan bebas, kalau macamnya haram. Dan dia tetap akan mengatakan, tidak, saya tidak layak ada di atas tempat ini. Di situ diputar musik-musik setan. Ada wanita-wanita telanjang menari-nari melihat liuk, dia tetap mengatakan ini bukan tempatku. Walaupun di situ adalah komunitas orang-orang sekelasnya, tapi dia menunjukkan saya mukmin. Orang macam ini kata Rasulullah baru mukmin, tapi yang berbahasa ini sesuai keadaan, sesuai tempat, maaf itu bunglon. Kalau bunglon itu lebih identik dengan orang munafik. Azan. Udah masuk waktu. Betul ya? Baik. Terakhir, penutup terakhir. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya inna masalal munafik, sesungguhnya perumpamaan orang munafik, ya, itu perumpamannya sangat busuk. Di mana saja dia berada, dia tetap bernilai busuk. Ya, kalau kita umpamakan, apa yang busuk itu, Pak? Maaf ya Pak ya, Bapak Ibu, ini penutupan kaji. Perumpamaan orang munafik itu kayak tai, Pak. Di mana saja dia berada, dia tetap tai. Ada orang menghormati tai, ada orang menghormati kotoran, nggak ada. Ada orang menunggu, ya, oh, cepatlah datang, nggak ada. Di mana dia datang, dia akan menjadi pembusuk ruangan. Ya, di mana dia berada datang, dia akan membuat orang benci dan jijik dengannya. Naudzubillah. Tapi maaf, di akhir zaman ini orang-orang seperti itu biasanya dikemasi dengan kemasan yang bergaya. Ya, dikemasi dengan kemasan bergaya. Kadang-kadang ada gelarnya doktor, profesor, doktor, ya, cendekiawan ini, cendekiawan itu, ahli ini, pakar itu, ya, konglomerat ini, itu, penguasa ini, penguasa itu. Biasanya posisinya begitu. Di surah Al-Munafikun, orang munafik itu selalu membuat takjub engkau penampilan dunianya. Mulai dari gelar namanya sampai kepada penampilannya menakjubkan engkau. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, mereka sebusuk-busuknya musuh. Na'udzubillah wa astaghfirullahalazim. Li walakum la hawla wa la quwata illa billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.